Itu hayalan Abah Unang. Hayalan Abah Unang, ya kan? Karena Abah Unang itu, ya kan, seorang Syiah yang hidup di negara Sunni, ya kan? Seorang Syiah yang hidup di negara Sunni. Jadi secara pemikiran politiknya itu kacau, itu. Pemikiran politik Abah Unang itu nggak karu-karuan, nggak ngerti politik, nggak ngerti ideologi itu Abah Unang, ya. Karena Abah Unang itu seorang Syiah yang hidup di negara Sunni, sehingga nggak ngerti politik. Nah, jadi akidah Abah Unang terbawa-bawa ke dunia politik, ya kan? Abah Unang, saya ini orang politisi Abah Unang. Saya ngerti konstelasi politik di dunia ini, ya. Jadi Sunni dan Syiah hari ini kan di akar rumput maksudnya di kalangan kita bawah-bawah ini kan berseteru kan. Kalau di kalangan puncaknya sana itu sudah bersatu Sunni dan Syiah itu nggak ada masalah. Cuma kita yang di bawah ini loh berceragah, berperang, bermusuhan antara Sunni dan Syiah. Perlu Anda pahami, ya. Kedua belah pihak ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah Imamiyah itu sama-sama menunggu Imam Mahdi Abah Unang. Sama-sama menunggu Imam Mahdi, ya. Nah, tetapi Imam Mahdinya berbeda Abah Unang. Imam Mahdinya Syiah itu gaib, ya kan? Ya kan, gaib kan? Nah, Imam Mahdinya Sunni itu lahir di akhir zaman dan tidak gaib. Itulah Al-Yamani, Abah Unang. Al-Yamani di sisi Syiah, dia adalah Imam Mahdi yang lahir di akhir zaman di sisi ahli sunnah. Pahami itu? Itu politik Abah Unang. Imam Mahdi politik, bukan Imam Mahdinya kayak Imam Mahdinya Ahmadiyah itu, ya kan, nggak politik, ya. Jadi ngerti tentang politik dulu. Nah, karena itu nanti antara Imam Mahdi yang ditunggu oleh Syiah sebagai Imam Mahdi Bapak, mengutus wasi dan utusannya Imam Mahdi ahli sunnah yang ditunggu ahli sunnah sebagai Imam Mahdi anak, ini akan bergerak di negara-negara basis Islam seperti negara 1001 malam di Baghdad. Di Baghdad itu ada Karbala. Karbala itu pusat peradaban Syiah. Tetapi umat ahli sunnah itu yang tidak merayakan Karbala itu, Pak, juga mencintai Imam Hussein. Nggak mungkin orang ahli sunnah itu benci dengan Imam Hussein, itu nggak mungkin, ya. Itu cucu Nabi Abah Unang. Orang ahli sunnah itu juga pencinta Imam Hussein. Karena itu Karbala itu walaupun dikuasai oleh Muslim Syiah, tetapi orang Muslim Sunni itu juga mencintai Karbala karena itu cucu Nabi. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Nah, karena itu, ya, nanti bersatunya Irak dan Iran itu setelah revolusi Irak, ya. Revolusi Iran dulu sudah selesai tahun 1979. Nanti kemudian 45 tahun kemudian 2024 ini revolusi Irak digerakkan oleh Al-Yamani Al-Mahdi Yulad fi akhir zaman yang ditunggu oleh umat ahli sunnah. Dia wasi dan utusan Imam Mahdi yang ditunggu oleh Syiah. Itulah persatuan hakiki umat Islam. Dan Indonesia ini negara Sunni, ya Abah Unang, bukan negara Syiah. Makanya ikon Sunni harus Anda perhatikan. Habib Rizik Syihab FPI itu ikonnya Sunni. Jangan Anda berharap Syiah di Indonesia. Indonesia ini negara Sunni. Nanti revolusinya revolusi Sunni, nggak kayak Iran. Revolusi Syiah. Jangan berpikir begitu, ya. Bagaimana kalau seperti Pak Pranomo, Ganjar Pranomo diisukan sebagai penggemar film porno dipilih masyarakat 2024? Mustahil, Pak. Bagaimana Prabowo yang dulunya lawannya Pak Jokowi malah bersama Pak Jokowi, itu dianggap orang munafik, Pak. Dulunya dia menjadi lawan politiknya Pak Jokowi, setelah kalah jadi menterinya Pak Jokowi, itu dianggap munafik. Politik itu nggak main-main. Nggak, politik itu kalau politik ideologi dia abadi. Yang sekarang itu bercampur-campur itu namanya politik kepentingan.
politik kepentingan itu lawan bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan, bisa yang dulunya. Tapi kalau politik ideologi selamanya nggak pernah menjadi kawan. Ideologi itu hanya 3, Bang Unang. Sosialis komunis, kita singkat saja dengan ideologi sosialis, ya. Kemudian demokrasi kapitalis, ya, sekuler, ya, itu kita singkat saja dengan sebutan sekuler kapitalis, ya, karena kalau demokrasi itu kan sudah menjadi tatanan seluruhnya, ya. Yang kemudian yang ketiga, nah ini Islam. Nah Islam itu khilafah di Sunni, Al-Mahdawiyah di Syiah. Karena Al-Mahdawiyah dan Al-Khilafah atau Al-Imamah dan Al-Khilafah itu asal muasalnya satu, nggak pecah dua. Kenapa sekarang pecah dua? Gara-gara setelah wafat Nabi pecah umat Sunni dengan Syiah, ya. Kalau seandainya umat ini tidak pecah Sunni dengan Syiah, Islam itu hanya satu, yaitu Al-Imamah wal Khilafah. Al-Khilafah wal Imamah itu satu kesatuan, nggak beda. Tetapi karena pecah umat Sunni dan Syiah, Sunni jadi khilafah, ya, Syiah jadi imamah. Paham sampai di sana ilmunya? Kalau nggak paham, Anda akan pusing dunia politik, Bang Unang, ya. Konflik Sunni Syiah awal-awal dulu setelah wafat Nabi itu konflik politik, Bang Unang, ya. Karena itu harus paham ilmu politik dulu, ya. Nah, saya ajarin ada sebuah. Makanya dapat diyakinkan insya Allah pasti ada kata insya Allahnya. 2024 Islam menang, ideologi Islam menang. Yang ikonnya Indonesia adalah Bapak Anies Rashid Baswedan, ya kan? Dan banyak-banyak Anda harus memahami ini. Itu ikon saja. Nggak mungkin yang pernah diisukan sebagai suka film porno, film bokep bisa menang, nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang secara pelan-pelan kemudian dia menjadi lawan kemudian menjadi kawan kayak itu. Kalau begitu boleh, itu politik kepentingan. Tapi politik ideologis nggak bisa kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, selamanya jadi lawan. Kalau lawan ya tetap lawan. Kalau ideologis loh. Makanya pembubaran FPI, pembubaran HTI itu politik ideologis, ya, nggak pernah berkawan, ya. Anda pahami itu. Nah, kalau nggak ngerti ini, Abah Unang saya jelaskan begini, Abah Unang itu awam, saya lagi, baik awam Syiah Imamiyah maupun awam politik, ya. Jangan berdebat sama saya penjelasan saya. Untuk pendengarkan juga yang orang di sini semua agar paham ini ke 2024 ini nuansa politik kita sangat tegas, ya. Demikian Abah Unang dan untuk yang lain-lain juga. Terima kasih. Khusus untuk Pak Erik, saya debat lagi sama Pak Erik nih, belum selesai kemarin. Pak Erik, ya kan, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu kan seorang khalifah kan Pak, ya kan, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud seorang khalifah. Kemudian tentang Nabi Daud sebagai khalifah jelas ayatnya, ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Hai Daud, aku telah menjadikan engkau seorang khalifah di muka bumi, hukumilah manusia dengan keadilan. Di situ tugas seorang khalifah di muka bumi itu diantaranya menghukumi manusia dengan keadilan, ya kan? Menghukum manusia dengan keadilan. Dan itu sama dengan Al-Imamul Mahdi, dia akan menghukumi manusia dengan keadilan. Maka disebut hak oleh orang Kristen itu disebut juru selamat, hakim yang adil yang akan datang di akhir zaman, yaitu yang mereka sebut dengan juru selamat itu. Nah, artinya Al-Mahdi yulad fi akhir zaman, Al-Mahdi yang lahir di akhir zaman itu dia sifatnya juru selamat dalam istilah Kristen. Dalam istilah Islam tadi adalah hakim yang adil dan sebagainya itu. Dia menghakim manusia dengan keadilan. Yang disebut menghakim manusia itu artinya dia harus punya kekuasaan. Kalau kita tidak punya kekuasaan, itu bukan tidak bisa menghakimi, tapi akan dihakimi, kan itu. Kita ini sebagai rakyat biasa di Indonesia ini nggak bisa jadi hakim,
Yang jadi hakim itu adalah pemerintah yang berkuasa. Dalam hal ini negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi hakim buat kita yang akan menghakimi kita kalau kita melakukan pelanggaran hukum. Nah, Imam Mahdi juga sama. Dia hakim bagi umat manusia. Apabila manusia melakukan pelanggaran hukum akan dihakimi oleh Imam Mahdi. Syariat Islam itu lengkap, ada hukum hudud. Misalnya dalam Al-Quran ada, misalnya ada orang yang membunuh, itu ada hukum kisos. Ya, hukum kisos yaitu orang membunuh dia harus dibunuh lagi kecuali keluarga yang dibunuh itu memaafkan misalnya, atau diganti dengan denda dan sebagainya. Kemudian orang mencuri dipotong tangannya, nanti untuk diubah menjadi dihukum penjara misalnya, itu terserah hakim. Tapi intinya Al-Quran secara nas mencuri dipotong tangan. Tapi untuk menghakimi apakah harus dipotong tangan atau diubah dengan hukum penjara misalnya, itu adalah hakim. Sama orang berzina itu dirajam di dalam Al-Quran itu. Nah, hakim bisa mengubahnya dengan misalnya harus diapain, misalnya harus dipenjara atau sekian tahun dengan hukum yang ada dalam kekuasaannya. Artinya pengubahan itu tetap dihukum, maksudnya kalau misalnya tidak realistis secara kemanusiaan, rajam itu tidak realistis secara kemanusiaan, potong tangan pencuri itu tidak realistis, membunuh pembunuh itu tidak realistis, maka artinya di situ ada ijtihad dari si hakim untuk melaksanakan hukum tersebut, dan dia adalah khalifah dalam Islam itu. Nah, apakah khalifah yang tanpa politik bisa melaksanakan hukum-hukum yang saya maksud itu? Dan itu sesuai dengan ideologinya Hizbut Tahrir dari Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Walaupun dianggap itu Ahli Sunnah wal Jamaah yang bernuansa neo Mu'tazilah, kata NU, ya kan? Kata NU nanti belajar itu ideologi, ya, belajar akidah. Ya. Kemudian menurut Syiah, ya, disebut Al-Mahdawiyah atau negaranya Imam Mahdi. Hadis mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Nanti akan datang khilafah menurut manhaj kenabian. Apa itu manhaj kenabian? Ya, artinya nanti itu dipimpin siapa? Dipimpin itrah Ahlul Bait. Karena Nabi bersabda, hadisnya mutawatir jiddan, hadirnya sangat mutawatir di atas sahih, ya. Karena kalau sudah sahih itu, ya, sudah hadis ahad. Hadis ahad bagi lagi, ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, kan? Ya. Kalau hadis mutawatir itu masyhur misalnya, hadis masyhur, ya. Jadi artinya nanti itu ilmu hadis nanti. Tapi intinya ini hadis mutawatir jiddan. Kenapa jarang para kiai, para ustadz membacanya? Kata Buya Razi itu, ya. Beliau mengatakan hadis ini jarang dibaca oleh para kiai, para ustadz, karena takut terindikasi Syiah, gitu. Hadis ini. Padahal hadisnya kan sahih. Hadis yang berbunyi, ini saya baca hadis yang umum, ya. Taraktu fikum amroin lan tadilu ba'di abada kitabullah wa sunnatun nabi. Kutinggalkan dua yang kamu tidak tersesat, Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu terdapat di dalam kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik itu bukan ulama hadis tapi ulama fikih, tapi punya hadis juga namanya kitab Muwatta. Di situ ada hadis yang berkaitan dengan berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Hadisnya ahad dan marfu, diangkat derajatnya sehingga nyambung ke Rasulullah. Tetapi sebenarnya hadis itu tidak kuat. Tapi karena itu maknanya sahih, maknanya aja yang sahih, bahwa memang kita harus berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, itu memang tidak terbantahkan, ya kan? Kita harus pegang kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi hadisnya itu lemah, gitu loh. Nah, kalau kita gabungkan dengan hadis yang sahih tadi, sunnah siapa? Nah, sunnah siapa? Ya, Al-Quran dan sunnah siapa? Dengarin hadisnya. Hadis yang sahih tadi. Tarikum fikumus saqalain. Kutinggalkan dua bagi kalian. Saqalain. Tarikum fikumus saqalain. Kutinggalkan bagian dua hal, dua sikol, dua simpul, dua yang berat, dua yang agung. Banyaklah maknanya, ya. Apa itu dua? Ahadun akbaru minal akhar. Yang satu lebih besar dari yang satunya, artinya sama-sama besar, nggak ada yang kecil, ya kan? Ahadun akbaru minal akhar. Satunya lebih besar dari yang satunya, artinya sama-sama besar tapi ada yang lebih besar. Gitu maksudnya. Ahadun akbaru minal akhar.
Ma in tamassaktum bihima, barang siapa berpegang teguh kepada keduanya. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, tidak akan tersesat setelahku untuk selama-lamanya. Kitabullah, kitab Allah. Ini sepakat ini. Sunnah Syiah sepakat kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Hablum mamdudu minas sama wal ardh, seperti tali yang dibentangkan dari langit ke bumi. Nah, ini. Kemudian ini yang berikutnya ya, ini yang beda. Wa itrati ahlul bait, dan itrah ahlul bait. Kata itrah di sini, itrah ahlul bait. Itrah itu agak beda dengan zuriat ya. Zuriat itu juga bermakna itrah, tapi itrah itu makna khusus dari zuriat. Arti itrah itu trah, artinya zuriat ahlul bait yang memimpin, maksudnya bukan zuriat ahlul bait, kan banyak tuh zuriat ahlul bait yang memimpin, makanya disebut itrah ahlul bait, artinya keturunan dari ahlul bait yang memimpin umat. Kalau Indonesia jelas siapa? Contoh yang terkenal, yang cukup terkenal lah, ya imam besar FPI lah, ya kan, Habib Rizik Syihab. Itu nggak terbantahkan itu, beliau itu sebagai imam dari zuriat atau dari itrah ahlul bait ya. Ya, jadi itrah ahlul bait ya. Wa innahuma, keduanya itu la yaftariqan, tidak bisa dipisahkan hatta yarida al-haud, sehingga bertemu denganku di telaga. Nah, jadi pegangan umat yang benar itu mengikuti Al-Quran dan sunnahnya siapa? Di samping sunnahnya Rasulullah, ya sunnahnya itrah ahlul bait, yaitu para zuriat Rasulullah SAW, zuriat ahlul baitin Nabi SAW yang memimpin umat Islam. Di Indonesia jelas tampak ikonnya, yaitu Habib Rizik Syihab. Nggak ada habaib yang lebih berpengaruh di Indonesia selain Habib Rizik Syihab. Ada yang lain lah, Habib Lutfi misalnya, Habib ini. Tapi mereka hanya bergerak di bidang spiritual saja, nggak keluar masuk penjara kayak Habib Rizik kan. Kenapa? Kalau nggak siap keluar masuk penjara kayak Habib Rizik Syihab, nggak bisa jadi Habib politik. Habib yang akan memimpin umat secara politik. Walaupun politiknya nggak mesti dia harus menjabat menjadi orang-orang penguasa pejabat, tidak. Tapi dia bergerak mengarahkan politik umat Islam di Indonesia, begitu. Ya. Nah, jadi dengan demikian, saudara, saya tambahin lagi ya. Kepala Dewan Syuro Dewan Syuro PKS itu juga Habib itu, ya. Habib siapa itu? Habib Jufri ya. Jadi artinya, jadi peran para habaib di Indonesia itu peran itrah ahlul bait untuk memimpin umat Islam Indonesia ini, ya. Ya gitu. Jadi kita itu sekarang itu, kalau berpegang dengan hadis yang sahih, yakinlah 2024 ini Pak Anies Baswedan akan jadi presiden, kaum oposisi jadi presiden, ya. Yang dibilang kadrun itu akan jadi presiden, insya Allah, ya. Kenapa? Istilah kadrun itu, kadal gurun itu sebenarnya istilah PKI untuk menyudutkan Islam politik. Lalu digelari kadrun. Jadi kalian ikut kadrun itu bukan Wahabi, bukan maksudnya itu. Kadrun itu kadal gurun kan maksudnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu datang dari gurun pasir. Itu loh maksudnya. Itu celaan, hinaan orang-orang komunis terhadap Islam politik. Digelarlah kadrun. Kalian ikut-ikutan bilang kadrun. Bukan kadrun itu untuk menggelari orang Salafi Wahabi, bukan. Kadrun itu untuk menghina orang-orang Islam politik yang bergerak di bidang politik, lalu disebutlah kadrun. Harus paham sampai di sana. Maka ke depan ini Anda harus jadi kadrun. Jangan jadi capit, cacing pita, ikut Cina, jangan. Ya. Capit itu Cina cipit, cacing pita. Kali ini macam-macam aja orang-orang politik lawan nih. Nah, jadi harus ada. Kalau dulu itu ada cebong dan kampret, depan ini ada cacing pita sama kadrun. Anda mau jadi cacing pita, saya mau jadi kadrun sih. Ya, paham sampai di sana, ya. Mohon didengarin ceramah saya ini ya, kepada semua ya. Demikian, semoga bisa paham ya. Semoga paham, mengerti apa yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alimah wal mahdin wa salim tasliman katsir. Bang Jaga Sukma, kalau mau diskusi sama saya jangan terlalu panjang Pak, yang simple aja ya, 1 menit gitu, biar kita bisa fokus TikTok gitu ya.
dan itu satu hadis atau satu ayat Al-Quran yang dibahas ya. Nah, saya akan jawab mengenai Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebagai khalifah ya. Itu kan di dalam surah Al-Maidah ayat 20. Memang nikmat Allah kepada umat Nabi Musa itu nabi-nabi dan raja-raja. Nah, dari Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai akhirnya ke Nabi Isa. Itu merupakan khilafahnya Nabi Musa itu, dari Nabi Harun, Nabi Daud sampai Nabi Isa itu ya. Jadi tidak dikenal dengan khilafah dalam bentuk seperti Khulafaur Rasyidin itu setelah Nabi Musa. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 89 tuh. Jadi Allah mengikuti Rasul-Rasul ya kepada Nabi Musa itu. Nah, kemudian tentang khalifahnya ini saya akan bahas di voice note yang lain ya. Terima kasih Bang Jaga Sukma atas ceramahnya. Dengan membawakan hadis itu dicocokkan kepada Habib Rizik sebagai pimpinan imam besar umat Islam. Ya kan? Kalau sebagian banyak ya, seperempat masih banyak kan? Dan antum sebut seorang pemimpin, seorang imam, ya jangan disebut atau diucapkan hanya sebatas memimpin. Pemimpin itu satu paket dong sama ucapan tingkah laku gitu Bang Jaga Sukma. Antum lagi mencari masa nih, boleh-boleh saja, nggak masalah. Tapi ya boleh sih dihubung-hubungkan, nggak masalah, itu hak antum Bang Jaga Sukma dihubung-hubungkan. Tapi tetap saja beli sawo di pasar Minggu. Ya, jangan lupa beli manggis dari Medan. Pulangnya naik kereta. Pilihlah Ganjar Pranowo biar menjadi presiden. Itu yang kita tunggu. Jangan pilih Anies Baswedan yang selalu ucapannya, janjinya dusta. Terima kasih. Itulah tanggapan saya kepada Bang Jaga Sukma. Walaupun saya tidak sebagai relawan Ganjar ya. Saya dari dulu tidak pernah memilih siapapun. Tapi daripada saya suruh milih, ya lebih baik milih Ganjar begitu. Terima kasih. Nah, Imam Mahdi itu kan khalifatullah juga. Itu memang kata khalifatullah itu sama dengan nabi. Kan hadisnya begini ya di dalam Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah. Idza ra'aitumuhu wa bai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian mengetahui Imam Mahdi sudah datang, maka baiatlah dia walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifatullah al-mahdi. Nah, saya suka merujuk kepada ayat yang menyatakan ya Daud inna ja'alnaka khalifah fil ard. Jadi khalifatullah sama khalifah dalam bentuk mufrad dalam Al-Quran itu artinya sama. Artinya sama dengan nabi dan rasul. Gitu ya. Terus kemudian bagaimana dengan sebagai hakim yang adil? Nah, dalam voice berikutnya ya. Gini Pak Mas Sonto ya, sudah sepakat
dari dulu sampai sekarang ya, ulama-ulama yang di Syiah disebut irfan. Kalau di Sunni itu disebut sufi ya. Jadi sufi dan irfan itu sama dalam istilah yang berbeda tapi maknanya sama. Kalau di Sunni disebut sufi, kalau ilmunya disebut tasawuf ya. Kalau di Syiah itu disebut irfan ya, irfan. Itu ilmu Islam itu menurut para ulama irfan atau ulama sufi, ulama tasawuf dibagi jadi 4: syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Gitu, Pak. Nah, yang diperdebatkan seperti kelasnya Pak Erik ini, ilmunya itu berkutat di syariat dan torekot, ya kan? Berkutat sampai sana stop. Nggak ada lagi ilmu hakikat, ilmu makrifat tuh nggak ada, kosong mereka. Maka saya bilang kelompok Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad ini zero, kosong dari ilmu hakikat dan makrifat. Bicara tentang sifat kalamnya Allah, ya kan? Mengatakan bahwa semua para sahabat-sahabat Nabi itu ada mengatakan dapat wahyu. Ketahuilah, menurut semua ulama sufi, manusia sedunia ini dalam bahasa apapun berkata-kata kan. Orang Inggris berkata-kata dalam bahasa Inggris, orang Indonesia berkata-kata dalam bahasa Indonesia, orang Jawa berkata-kata dalam bahasa Jawa, orang Dayak berkata-kata dalam bahasa Dayak, ya kan? Artinya semua bahasa di dunia ini orang dalam bahasanya masing-masing, agama apapun dia, sekte apapun dia, yang namanya manusia pasti berkalam atau berkata-kata, kan begitu, ya kan? Nah, menurut ulama sufi semua juga, semua itu bahwa kalamnya kita ini, kalamnya manusia sedunia ini, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun sektenya, kalam yang diucapkan manusia itu majhar kalam Allah. Bukan kalam Allah, tapi majhar kalam Allah. Kenyataan dari perkataan Tuhan. Karena itu hati-hati dalam berkata-kata, jangan bohong. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak pernah bohong, ya kan gitu. Jangan jadi pembohong, jangan jadi pendusta. Karena perkataan kita ini kenyataan dari perkataan Allah, ya kan? Karena itu jangan bohong, jangan dusta. Lebih mudah analoginya, perkataan kita, perkataan Allah itu begini, supaya mudah ya. Ilmunya orang Indonesia saja, ya, ilmu orang Indonesia saja, ya. Ilmunya Sunan Kalijaga, ada tradisi pewayangan. Indonesia itu kan ada budaya wayang kan? Nah, wayang itu bukan sembarang budaya, itu budaya wayang itu penggambaran ilmu tauhid. Bahwa digambarkan semua manusia di dunia ini ibarat wayangnya Tuhan, kan gitu. Dan Tuhan sebagai apa, dalangnya. Nah, kalau kita kacamata syariat nonton wayang sebagai penonton wayang yang tidak bijak, kan gitu, kita akan melihat banyak perkataan para wayang-wayang itu yang berkontradiksi, ya kan? Anggaplah ada wayang Sunni, ada wayang Syiah, ada wayang Wahabi, ada wayang-wayang semacam-macam ini kan. Ada wayang Ahmadiyah, ya kan? Ada wayang-wayang, banyak wayang di dunia ini, ya kan? Artinya semua manusia ini anggaplah wayang Tuhan gitu. Nah, wayang-wayang ini ngomongnya macam-macam. Ada yang membuli lah, ada yang berdusta lah, ada yang ngupak lah, ada yang berpidato lah, macam-macam kan? Betul gak? Ada yang ngaku dapat wahyu lah, ada yang macam-macam. Tapi kalau kita tengok kepada dibalik semua ini, permainan siapa itu? Wa mal hayatad dunya illa la'ibu wa lahwun. Artinya seluruh perkataan wayang-wayang sedunia ini pada hakikatnya adalah perkataan si dalang, kan begitu. Nah, artinya semua perkataan manusia sedunia ini pada hakikatnya adalah perkataan Allah sebagai dalangnya. Tapi jangan diartikan perkataan Allah secara langsung, tidak, tapi sebagai majharnya, sebagai kenyataannya dari perkataan Allah itu sendiri. Nah, kalau memahami seperti ini kan ilmu irfan. Saya dapat ilmunya dari Datuk Sanggul Muning atau dari
Datu Abulung Banjarmasin, ulama Banjar, waliullah Banjar. Saya dapat ilmu ini, ya kan? Wayang artinya si bayang-bayang antara kadap lawan si tarang. Semua majas harus dipandang, yang berlakon hanya seorang. Garing pitruk sinala garing si jambulita, suara nyaring. 4 isyarat amatlah penting, bareng siapa mau mencari hening. Itu kan ilmunya orang Banjar, saya ceritain ya. Jadi kalau bicara tentang kalamullah, jangan bicara dengan ulama Banjar. Diketawain Anda semua ya. Kenapa? Ulama Banjar itu banyak yang sampai kepada hakikat dan makrifat ilmunya, nggak hanya sebatas syariat dan tarekat. Ini Ahmadiyah sebatas syariat dan tarekat, ketinggalan dari ulama Banjarmasin yang mencapai hakikat dan makrifat. Kenapa saya bilang ulama Banjarmasin nggak ulama Jawa ya? Karena saya kan banyak belajar dari Kiai Banjarmasin. Kalau seandainya ulamanya itu ulama Jawa juga sama, banyak yang memegang hakikat dan makrifat. Jadi menurut saya debat yang ada ini sebatas apa ilmunya, sebatas syariat dan tarekat aja, nggak ada yang sampai ke hakikat dan makrifat. Itu masalahnya. Nah, kalau dia sampai hakikat dan makrifat, sudah jelas bahwa salah satu wayang agama baru yang sesat yaitu siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Karena Mirza Ghulam Ahmad ini juga adalah utusan daripada iblis, bahkan iblis itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Itulah Mirza Ghulam Ahmad. Gitu aja mudahnya ya, pahami ya. Demikian Rasulullah ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihi wal mahdin wa salim tasliman katsiran. Pak Jerik, bagaimana ayat 2 surah Yusuf itu Allah menurunkan menggunakan bahasa Arab. Menurunkan ya, bukan bercakap, bukan berkata ya, bukan berkalam. Yang saya tanyakan, Allah berkalam kepada Nabi Muhammad itu dengan bahasa apa? Jadi nggak nyambung. Dalil surah Yusuf ayat 2. Bagaimana ya Pak Jerry? Baik Pak, singkat. Jadi begini, kalau Bapak ingin singkat, Bapak punya Imam Mahdi, Mirza Ghulam Ahmad ya. Saya punya Imam Mahdi, Ahmad Al-Hasan. Tiap-tiap Imam Mahdi yang kita yakini membawa ilmu. Saya mau tanya, ajaran ilmu tauhid yang diajarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad seperti apa? Karena di dunia ini banyak ajaran ilmu tauhid, ada ilmu tauhid versi Asy'ari, ada ilmu tauhid versi Wahabi, ada ilmu tauhid versi Syiah dan seterusnya. Saya mau tanya, ilmu tauhid versinya Mirza Ghulam Ahmad seperti apa lengkapnya? Terima kasih. Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Isa bin Maryam musaddiqon bi Muhammadin ala milatihi imaman mahdiyan wa hakaman adalan wa yaksirus solib. Ya, Allah akan mengutus Isa ibnu Maryam yang membenarkan Muhammad atas agamanya sebagai hakim, sebagai Imam Mahdi dan hakim yang adil. Kemudian akan membunuh Dajjal, kan gitu. Nah, di situ kata hakim yang adil itu sama dengan fahkum bainan nas, itu menghukumi manusia. Bukan menjadi penguasa hakim di sini, karena yang dimaksud dengan Isa bin Maryam sebagai Imam Mahdi itu adalah di dalam surah Az-Zukhruf ayat 57. Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasidun. Ketika Ibnu Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum engkau hingar-bingar membantahnya. Jadi yang dimaksud Ibnu Maryam di sini adalah perumpamaannya, yaitu Imam Mahdi itu perumpamaan Ibnu Maryam. Di dalam ayat 63-nya surah Az-Zukhruf, Allah Ta'ala berfirman, walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah waliubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fih fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Isa atau Imam Mahdi datang, maksudnya ya,
Dan ketika Isa datang dengan tanda-tanda yang nyata, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan hikmah. Nah, fahkum bainan nas itu begitu, Pak. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dengan hikmah untuk menjelaskan beberapa hal kepadamu yang mengenainya kamu berselisih. Kamu di sini adalah umat Islam. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kata Isa ibnu Maryam atau Imam Mahdi dalam surah Az-Zukhruf ayat 63 itu. Jadi paham kan? Pertanyaan saya, bagaimana cara menghukumi manusia tanpa kekuasaan? Pertanyaan saya, bagaimana cara menghukumi manusia tanpa kekuasaan? Misalnya ada manusia berzina, diapain itu? Ada orang mencuri, diapain itu? Ya kan? Ada orang membunuh, diapain itu? Bagaimana cara menghukuminya? Oleh orang-orang yang tidak punya kekuasaan. Saya mau tanya, Pak. Bang Jagasuma, kenapa saya menanyakan seperti itu? Tentunya kan dia harus bertanya dong kepada utusan yang diangkat oleh Allah. Itu makanya saya kejar pertanyaan itu. Kalau itu tidak bisa menjawab, palsu, hanya mengaku-ngaku saja, maka saya kejar dari situ. Yang namanya utusan Allah, yang namanya khalifah Allah, apalagi diangkat oleh Allah, berarti kan udah pernah komunikasi dengan Allahnya, namanya juga utusan Allah. Maka saya kejar sejauh mana pemahamannya tentang Allah gitu loh. Saya tanya alamat, Allah dia nggak tahu. Masa punya utusan, punya nabi yang masih hidup, punya khalifah yang masih hidup, nggak tahu alamatnya Allah? Bagaimana coba, Bang Jagasuma? Terima kasih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali liya'budun. Diterjemahkan biasanya menyembah atau mengabdi ya. Tetapi ada tafsir dari Ahlul Bait, ini. Maksud daripada liya'budun itu ya, maksudnya tafsir dari Imam Ali lah kan. Liya'budun itu liya'rifun. Jadi kalau kita terjemahkan menyembah itu dengan mengenal, itu sudah sepakat ulama sufi, ulama tasawuf di Sunnah dan Syiah ya, bahwa dijadikan manusia ini untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah gitu. Ya, itu mengenal Allah. Sudah sepakat itu. Nah, yang menerjemahkan menyembah mengabdi itu terjemahan makna dalam makna syariat tadi. Makna syariat dan torekot, manusia itu dijadikan untuk menyembah Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Tapi pada level hakikat dan makrifat, sepakat itu semua ulama, sunnah maupun syiah, maknanya adalah mengenal Tuhan. Jadi dijadikan kita ini hanya untuk kenal dengan Tuhan. Maknanya apa? Karena memang diciptakan untuk mengenal Tuhan. Sebenarnya mengenal Tuhan itu mudah saja sebenarnya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Tetapi karena manusia itu tidak mau mengenalnya, jadi sulit. Dalam kata lain, tidak mau belajar ilmu mengenal Tuhan. Kan itu aja masalahnya. Hingga hari ini manusia itu belajar ilmu apa? Ilmu selain mengenal Tuhan. Padahal ilmu mengenal Tuhan itulah yang diperdebatkan para ulama kalam sepanjang masa. Disebut ulama ilmu kalam atau ilmu tauhid dan sebagainya itu. Membicarakan tentang Allah ini loh, untuk sebagai pengenalan. Nah, dalam proses ini, dalam sepanjang Islam juga ada mazhab-mazhab yang berbeda-beda, seperti cara orang Salafi Wahabi mengenal Tuhan itu beda dengan cara-cara orang Abul Hasan Asy'ariyah NU itu mengenal Tuhan, beda. Nah, cara Syiah mengenal Tuhan juga beda. Nah, itu loh. Jadi maksudnya kita sekarang itu fokusnya harus belajar ilmu mengenal Tuhan. Nah, ilmu pengenalan Tuhan seperti apa yang diajarkan oleh Ahmadiyah sampai hari ini saya nggak paham gitu loh. Kalau ilmu tentang Tuhan yang diajarkan NU saya paham ya, yang diajarkan NU seperti saya paham ya, karena saya belajar akidah yang diajarkan oleh NU ya kan.
Nah, tentang mengenal Allah dari Al-Yamani saya lebih paham lagi, ya kan? Kenapa? Karena semuanya itu berkaitan dengan ilmu mengenal Tuhan. Imam Al-Yamani menulis sebuah kitab, judul kitabnya Tafsir Suratul Tauhid. Jadi ada kitab tafsir yang khusus menafsirkan surah Al-Ikhlas. Nah, itu loh. Jadi intinya gitu loh, kita fokusnya ke sana maksud saya. Jangan belajar ilmu ngambang gitu, seperti yang diajarkan oleh Ahmadiyah, memperkenalkan Mirza Ghulam Ahmad, memperkenalkan golongannya yang sesat itu. Tapi tidak ada satupun ajaran tentang mengenal Tuhan. Itu yang jadi masalah itu loh. Ya, demikian Pak Ahmad Sunarto. Saya sepakat sekali Bang Jaga Sukma. Karena apa? Kalau liya'budun untuk menyembah itu belum tentu mengenal. Tapi untuk mengenal pasti tahu cara menyembahnya. Nah, itu. Nah, kalau saya mendapat ilmu dari Semar Mesem bagaimana Bang Jaga Sukma? Pak Haji Erik ini logika nalar dan otaknya itu sudah terdoktrin oleh Quran, tapi nggak tahu isinya Quran dan nggak tahu arti apa itu membaca. Makanya kekeh seperti itu. Membaca saja mungkin nggak tahu apa artinya membaca, tujuannya. Begitu Bang Jaga Sukma. Bukan sih saya mengecilkan. Kan saya selalu kurang paham, lemot. Saya juga walaupun Bang Jaga Sukma, saya supir. Tapi belajar Bang Jaga Sukma. Saya punya guru gitu loh. Karena saya telat belajar aja waktu muda, nggak pesantren gitu. Betul itu. Aku menciptakan jin. Ini Bang Jaga Sukma, kenapa jin duluan yang disebut? Baru manusia. Untuk mengenal. Kalau mengenal udah pasti paham apa yang disembahnya. Tapi kalau untuk menyembah belum tentu mengenal padanya. Terima kasih Bang Jaga Sukma. Assalamualaikum.